Video pertama untuk mata kuliah keamanan jaringan dan sistem informasi. Untuk pertemuan pertama kali ini, saya akan bahas ada beberapa yang menjadi perhatian kita, apa itu keamanan jaringan, kejahatan komputer, kemudian persyaratan keamanan, ancaman keamanan, cara mengamankan jaringan, risiko jaringan komputer, dan ancaman dari jaringan komputer. Tapi sebelum kita bahas untuk konten-konten yang akan kita bahas kali ini, ada sebuah pertanyaan yang sekaligus menjadi tugas Anda, yaitu mengapa diperlukan pengamanan jaringan sistem informasi. Nanti Anda kerjakan dan diupload ke dalam e-learning Ubara Jaya. Keamanan jaringan adalah sebuah proses mencegah penyerangan yang dilakukan oleh penyerang. Berarti ada orang lain yang akan merusak, merubah, modifikasi dengan akses yang tidak sah, dengan secara ilegal dari komputer, dalam hal ini sistem informasi dan jaringannya. Persyaratan dari sebuah keamanan ada 3 hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah secrecy. Secrecy ini adalah berhubungan dengan akses membaca data dan informasi. Jadi untuk mendapatkan data dan informasi, kita perlu sebuah akses di dalamnya. Yang kedua adalah integrity, dia hak untuk merubah data. Yang ketiga adalah availability, bahwa data itu selalu ada, yang nantinya juga akan menjadi sebuah informasi. Dalam kejahatan komputer terbagi menjadi 2, artinya ada 2 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sisi internal dan 2 adalah sisi eksternal. Sisi internal biasa kejahatan dilakukan oleh orang-orang dalam atau internal institusi. Bisa terjadi karena orang dalam itu melakukan manipulasi transaksi atau juga merubah data. Ini adalah sebuah kejahatan. Atau juga memodifikasi software dan hardware. Biasanya kalau modifikasi software dan hardware, dia tidak sesuai dengan standar of prosedurnya atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua atau kejahatan yang kedua adalah sisi eksternal, biasa dilakukan oleh orang di luar institusi. Ini adalah berhubungan dengan ancaman dari jaringan dan ancaman dari keamanan. Kali ini saya akan bahas mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Ancaman jaringan komputer bisa menjadi beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah fisik, karena isinya adalah dia melakukan pencurian, pengerusakan, mungkin karena ada data yang diambil dari tanpa izin, kemudian ada juga dia melakukan pengerusakan, artinya database atau hardware itu dirusak atau jaringannya dirusak. Itu adalah ancaman jaringan secara fisik. Atau juga secara fisik terjadi karena force major. Force major adalah hal yang tidak diduga seperti bencana alam dan lain sebagainya. Yang kedua adalah logik. Dia adalah merusak aplikasi. Database dirusak, aplikasinya juga dirusak, dihapus mungkin. Bisa juga terjadi karena virus. Ada lagi adalah sniper. Dia memantau pekerjaan atau memantau sebuah sistem informasi. Hal ini hampir sama dengan proses remote attack, yaitu serangan jarak jauh. Ada lagi ancamannya yaitu spooling, kita melakukan duplikasi. Bagi contoh pernah terjadi di Bank BCA, dia mempunyai internet banking dengan nama Klik BCA. Kliknya itu berbahasa Indonesia, KLIK.BCA.com, kemudian diduplikasi oleh orang menjadi Klik berbahasa Inggris, CLICK.BCA. Akibatnya pada saat itu BCA mengalami kerugian yang diderita oleh para nasabahnya. Ada lagi adalah Pricker. Dia adalah singkatan dari Phone Freak and Hacker. Dia merusak jaringan
jaringan komputernya, seperti dia memotong kabel dan lain sebagainya. Ada lagi hole, itu adalah orang yang masuk ke dalam sebuah sistem. Hampir sama antara hole, hacker, dan cracker. Terutama hacker dan cracker yang sering kita dengar, orang merusak adalah hacker. Padahal yang dikatakan sebagai hacker adalah orang yang hanya masuk ke dalam sistem, mempelajari sistemnya, dia tidak merusak sistem. Sedangkan cracker, dia masuk ke dalam sebuah sistem, sekaligus dia melakukan perubahan atau dia juga melakukan pengerusakan. Inilah ancaman-ancaman bila kita menggunakan jaringan komputer. Sedangkan ancaman dari keamanannya sendiri ada 4. Interruption, interception, modification, fabrication. Ini berhubungan dengan bagaimana kita mengamankan data. Interruption, masalah ketersediaan data, dia dihapus datanya, storage-nya dirubah, dan lain sebagainya. Itu adalah interception. Interruption. Interception adalah ancaman availability secrecy. Dia merubah hak akses, dia masuk tanpa izin. Kemudian modification, dia melakukan bisa terjadi karena dia merubah integritasnya, seperti halnya dia merubah relasi dari datanya. Ada lagi adalah fabrication, dia hubungan juga dengan integritas, memanipulasi sebuah informasi. Sebagai contoh, umpamanya ada data yang harusnya dijual dalam bentuk box, tapi dia sengaja dirubah dalam bentuk satuan. Ini adalah ancaman-ancaman keamanan. Bagaimana kita merubah atau mengamankan sebuah jaringan? Ada 2 cara, yaitu kita melakukan authentication. Authentication adalah hak akses. Bisa kita gunakan dengan menggunakan lokasi atau area akses, ya. Area akses, kalau di komunikasi data, kita aksesnya di data link layer dan network layer. Seperti halnya mungkin Anda pernah masuk ke dalam sebuah perusahaan, kita diberi kebebasan untuk melakukan akses, tetapi selama berada dalam lokasi yang bersangkutan. Atau authentication mengenai sistem operasi, hubungannya dengan relasi data. Kita hak akses, orang boleh melempar data atau mengirim data, tapi dengan hak aksesnya. Ya, contohnya sebagai contoh umum aja ya, kalau kita menggunakan Google Meet-nya Ubara, maka selama Anda menggunakan emailnya Ubara, itu bisa langsung masuk ke dalam Google Meet. Yang ketiga adalah authentication dengan fungsi proses dengan menggunakan jaringannya, jadi yang diamankan. Mungkin dia dengan menggunakan IP statis, atau kita menggunakan MAC address di dalam PC kita. Yang keempat adalah authentication mengenai user. Kita memberikan sebuah username dan password. Yang kedua adalah cara mengamankan jaringan yang kedua, yaitu dengan melakukan enkripsi terhadap data. Jadi merubah data yang ditampilkan ke layar pada saat masuk ke database dirubah datanya, tapi dengan menggunakan sebuah formulasi. Pada saat dikembalikan, dia menjadi istilahnya menjadi bukan enkripsi lagi, tapi dekripsi. Dia mengembalikan data yang dirubah menjadi data aslinya, itu dengan menggunakan dekripsi. Ini banyak yang dilakukan dalam proses pengamanan dari sebuah jaringan. Dalam menggunakan sebuah jaringan, kita akan mengalami beberapa resiko seperti kelemahan manusia. Kelemahan manusia itu bisa jadi karena dia tidak tahu, atau manusia tidak tahu, atau bisa juga karena dia kurang pendidikannya, sehingga dia memakai bisa dibilang mau seenaknya saja. Seperti halnya pokoknya username dibagi ke orang lain. Ya, username dan password dibagi ke orang lain. Ya, kita nggak bisa ngetahui karena itu adalah orang yang bersangkutan yang akan membagi orang kepada temannya atau ke rekan yang lain. Ini jangan sampai terjadi. Yang bagaimana kita mendeteksinya. Yang kedua adalah risiko jaringan adalah perangkat keras komputer.
Ya, mungkin dia terputus karena sudah lemah atau jaringannya sudah lemah atau katakan kita pakai WiFi tapi antena di laptop kita sudah lemah, otomatis dia tidak bisa koneksi dengan wireless kita. Atau kelemahan sistem operasi jaringan, ya. Mungkin kita menggunakan sebuah jaringan pakai mikrotik, tapi komputer kita nggak bisa nyambung ke dalamnya. Ada lagi yaitu kelemahan sistem jaringan komunikasi. Jadi data itu sudah terkoneksi, tapi dia tidak bisa melakukan pengiriman data. Ya, ini adalah resiko-risiko dari sebuah sistem jaringan. Inilah adalah materi-materi yang hari ini saya hanya memberikan pengantar. Materi selengkapnya ada di slide di dalam materi yang saya sudah share di e-learning. Selanjutnya, untuk tugas yang kedua dalam hal pengerjaan yang pertemuan yang sama, yaitu tadi saya sudah bahas mengenai hak akses terhadap user, baik itu username ataupun komputer dan lain sebagainya untuk risiko-risikonya dan ancaman-ancamannya. Salah satunya adalah memberikan hak akses. Tugas duanya di sini adalah menjadi pertanyaan, jelaskan faktor apa saja dalam menentukan sebuah hak akses. Demikian dua tugas penjelasan dan tugas yang saya berikan, lalu Anda kerjakan, dan kita ketemu untuk materi yang akan datang. Untuk apabila ada yang belum jelas, silakan Anda membuka atau melakukan diskusi di dalam WhatsApp grup kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, kita ketemu minggu depan atau di dalam materi selanjutnya. Sekian, terima kasih.